maka terbagilah bentuk pelamaran itu dalam tradisi kita. Apakah berbeda kekuatan hukumnya? Sama saja. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan objeknya. Ya masih ada keringanan, rukhsah sedikit. Keringanannya itu ya boleh saja dia menyatakan keinginannya, tapi tidak boleh langsung. Khatib Jumat, itu melamar Jumat namanya. Yang benar adalah khatib Jumat. Hadirin yang saya muliakan. Apa yang disebut dengan melamar? Melamar itu adalah izharur ragbati bizzawaji bimra'atin muayyanatin. Ilamil mar'ati waliyaha. Ya. Yang disebut dengan meminang adalah menyatakan keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu. Ya. Nabi SAW ketika akan menikahi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pergi ke bapaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan, saya lihat di mimpi saya hadir seorang gadis, dan gadis yang saya lihat itu yang berurusan bawa air dari dalam. Itulah Sayyidatuna Aisyah. Tapi ketika Nabi akan menikah dengan Khadijah utus sepupunya pergi sama Muhammad, tanya dia, kenapa usianya 25 tahun belum menikah? Kenapa dia menjomblo? Kalau dia mau, bilang ada janda yang siap terima. Maka datanglah sepupunya ke Nabi menyampaikan itu. Ya, Umar bin Khattab ketika putrinya Hafsah ingin dia nikahkan, dia datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Dia tawarkan, ada putri saya, kalau kamu siap silakan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq waktu itu tidak memberi jawaban, sehingga Umar bin Khattab memahami dia tidak mau. Maka dia pindah ke sahabat yang lain. Dia datanglah ke sahabat yang lain, Utsman bin Affan, meminta. Utsman bin Affan juga menolak. Kenapa? Karena baru-baru aja istrinya meninggal dunia, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Umar bin Khattab melapor ke Nabi. Masa Abu Bakar saya tawari tidak mau? Masa Utsman bin Affan saya tawari tidak mau? Tapi kalau Utsman adalah sedikit, karena memang baru-baru meninggal, kasihan istrinya. Kata Nabi, tidak usah khawatir. Ya, nanti saya carikan anakmu itu, Hafsah itu, laki-laki yang lebih bagus dari Abu Bakar, lebih bagus dari Utsman. Siapa itu Rasulullah? Ya saya. Demi menjaga hubungannya. Hadirin yang saya muliakan, maka terbagilah bentuk pelamaran itu dalam tradisi kita. Ada yang menjelma seperti Nabi melamar Aisyah, laki-laki datang menyatakan keinginannya kepada perempuan. Itu mayoritas suku di Indonesia, suku di dunia ini. Orang Arab umumnya jika dia menikahkan anak, ya maka yang datang itu laki-laki datang melamar. Suku kita juga seperti itu, rata-rata laki-laki yang datang melamar. Tapi dalam beberapa tradisi, beberapa orang yang mengerti dalam masalah agama, boleh wanitanya yang melamar laki-lakinya, tapi dengan catatan biasanya diwakili oleh walinya atau keluarga dekatnya yang menyatakan itu. Ya.
Pak, saya ingin menikah dengan anak Bapak. Pak, saya ingin kawin dengan anak Bapak. Jika ada laki-laki yang seperti itu, maka lamarannya disebut lamaran tasrih. Terang-terangan. Sepanjang kita menyatakan itu dengan ada kata nikah atau kawin, maka disebut terang-terangan. Tapi kalau dia tidak menggunakan kata nikah, kata kawin, bukan lamaran terang-terangan namanya. Namanya sindiran, ta'rid istilah Al-Qur'annya. Contohnya, ya, boleh Pak tidak kira-kira saya tinggal di rumah ini? Saya lihat Pak, kebunnya di belakang itu sudah bisa dipanen. Boleh juga pelamaran seperti ini. Namanya ta'rid. Dua-duanya boleh. Apakah berbeda kekuatan hukumnya? Sama saja. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan objeknya. Kalau yang pakai kata nikah, kata kawin, ya, itu dengan yang tidak pakai kata nikah atau tidak terang-terangan, itu boleh dipakai jika yang kita mau lamar gadis. Boleh dua-duanya. Nah, yang menjadi masalah itu janda. Yang kita mau lamar janda, karena sebagian orang itu ya lebih suka janda daripada gadis. Ada juga, karena ada sahabat Nabi seperti itu. Ditawarin ini, tawarin ini, tawarin ini. Enggak mau saya. Terus yang mana? Itu. Janda. Kata Rasulullah, "Halla bikran. Tula'ibuha wa tula'ibuka." Kenapa bukan yang gadis? Kenapa bukan yang gadis katanya? Kenapa ya Rasulullah? Kalau gadis, dia bisa main-main sama kamu juga bisa main-main sama dia. Ya, tapi tidak ada masalah. Ada sedikit perbedaan yang harus diperhatikan ketika melamar janda. Kalau janda itu dalam keadaan posisi sedang dalam masa iddah, baru-baru saja cerai dengan suaminya. Kalau dia baru-baru cerai dengan suaminya ada yang cerai karena wafat suaminya, ada yang cerai karena talak dan seterusnya. Nah, harus hati-hati. Wanita yang dalam masa iddah itu, kalau suaminya meninggal dunia, ya, ulama mengatakan tidak boleh sama sekali Anda pergi melamarnya. Bukan menikahinya, melamarnya saja tidak boleh. Dalam kalau menggunakan kata saya mau nikah, saya mau kawin dengan kamu, tidak boleh sama sekali. Tapi ada keringanan sedikit. Kalau dia tidak gunakan kata itu, kira-kira kalau terbuka pendaftaran nanti ini P3K, bisa tidak kira-kira saya mengajukan? Boleh aja kalau seperti itu. Kenapa? Kata Al-Quran, laisa alaikum junahum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak apa-apa kalau pakai bahasa yang tidak langsung. Tapi kalau wanitanya, jandanya itu baru-baru ditalak dan talaknya cuma talak 1 dan talak 2, artinya masa iddah itu suami boleh, kalau dia nyesal boleh kembali lagi ke istrinya, datang laki-laki lain yang memang dari lama sudah suka sama perempuan itu. Ini begitu dia lihat wanita ini ditalak, dia kata inilah kesempatan, kutunggu jandamu. Dia maju melamar. Lamaran ini tidak boleh sama sekali
baik dengan bahasa terus terang ataupun bahasa yang sindiran. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Melangkahi hak suami yang baru menalak, karena meskipun dia mentalak, dia masih punya hak dalam agama kembali ke istri. Tidak boleh ada laki-laki lain. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya. Kenapa ulama membedakan ini? Ulama membedakan ini karena melihat kalau masih ada sisa-sisa hak suami, maka haram sama sekali. Kalau sudah tidak ada haknya suami sama sekali, ya masih ada keringanan, rukhsah sedikit. Keringanannya itu, ya boleh saja dia menyatakan keinginannya, tapi tidak boleh langsung. Siapa-siapa itu yang talaknya sudah talak 3, berarti nanti suaminya tidak boleh lagi menikah langsung, kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, cerai lagi dengan laki-laki itu. Setelah cerai, habis lagi masa iddahnya, baru suami pertama lagi baru sekali. Nah, hadirin yang saya muliakan, laki-laki datang melamar perempuan yang dilamar. Pertanyaannya sekarang, ketika seorang wanita dilamar, siapa yang menentukan lamaran itu diterima atau tidak? Siapa yang menentukan? Yang menentukan lamaran itu diterima atau tidak, lamaran itu yang menentukan terimanya adalah wanitanya. Yang menentukan lamaran itu diterima 100% itu hak prerogatif wanita. Kenapa? Al-aimu ahaqqu binafsiha. Janda itu lebih berhak untuk dirinya. Wal bikru tusta'maru fi nafsiha. Gadis itu diminta izinnya. Diminta izinnya jika dilamar atau ingin dinikahi. Wa iznuha sumatuha. Izinnya gadis itu, izinnya kalau gadis itu dia menerima biasa itu sumatuha, dengan diamnya. Tapi hati-hati hadirin yang saya muliakan, mari kita garis bawahi, izinnya wanita, gadis itu sumatuha dengan diamnya. Itu bukan pernyataan hukum. Itu bukan pernyataan hukum, tetapi itu informasi dari Nabi tentang tradisi wanita, kebiasaan wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi, pernyataan wanita yang ingin menerima lamaran biasanya diam. Itu mau, ya. Tapi para ulama mengatakan yang namanya tradisi bisa berubah. Pindah tempatnya, pindah tradisinya. Berubah zamannya, berubah juga tradisinya. Anak-anak gadis kita yang ada di rumah, diamnya sekarang tidak bisa dipakai di hadis itu. Kenapa? Anak-anak kita beda dengan anak-anak gadis yang ada di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu anak-anak gadis tidak belajar public speaking. Anak-anak kita ini SD, SMP itu sudah belajar public speaking. Kalau dia menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan haknya, dia akan bilang, saya mau, saya tidak mau. Maka beberapa ulama itu mengatakan sekarang ketika wanita itu haknya dalam negara, dalam undang-undang, dalam agama, semuanya sudah diangkat setara dengan laki-laki, maka tidak bisa dipegang itu diamnya perempuan sekarang. Tidak bisa dia harus mengatakan saya mau, saya tidak mau. Itu baru kita bisa katakan bahwa anak ini mau. Ya, tidak ada pemaksaan. Ya, kenapa? La nikaha illa biridha. Tidak ada nikah
kecuali dengan ridha. Dan yang menentukan menerima lamaran ini adalah ridhanya wanita tersebut. Ya. Sekarang yang menentukan menolak lamaran itu yang paling berhak adalah wanitanya. Tapi pertanyaannya, apa alasannya wanita menolak lamaran? Apapun alasan wanita itu menolak satu lamaran, apakah alasan itu rasional atau alasan itu tidak rasional, maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan. Dia tolak dan masuk akal. Kenapa kamu tolak? Tidak mau terima laki-laki itu. Saya tidak mau. Kenapa? Saya masih mau sekolah. Itu rasional. Kenapa? Saya belum siap. Ya, saya belum siap. Belum terlalu ini rasanya, masih ada. Dan seterusnya. Ya, saya mau daftar dulu jadi PNS. Ya. Dan seterusnya. Itu rasional. Seorang wanita yang menolak menikah, melamar lamaran, kalau dia alasannya seperti itu, ya harus diperhitungkan. Atau alasannya tidak rasional, tidak masuk akal. Kenapa? Kamu tidak mau terima? Tidak srek. Kau tidak suka? Apanya tidak kau suka? Tidak tahu. Tapi saya tidak mau. Ya, boleh tidak diterima? Diterima alasannya wanita itu. Kenapa? Karena murni ini adalah haknya, hadirin yang saya muliakan. Ya. Ya. Jadi wanita boleh menolak lamaran. Apakah lamaran itu, apakah alasannya itu rasional ataupun alasannya tidak rasional? Hadirin yang saya muliakan. Pertanyaannya sekarang, Ustaz, bukankah di dalam hadis itu ada hadis yang bunyinya begini, "Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang laki-laki melamar yang engkau ridhai agamanya, fazawwijuhu, maka tidak ada lagi pertimbangan, terima, kawinkan. Wa illa, karena jika kamu tolak lamaran itu, takun fitnatun fil ardi, akan ada kerusakan besar. Nah, sementara kita tadi, laki-laki yang datang ini laki-laki yang baik, ada pekerjaannya, laki-lakinya laki-laki soleh, datang ke rumah kita, anak kita menolak. Bagaimana? Nah, sementara tadi kita mengatakan itu hanya dia menolak. Sementara hadis ini, hadirin yang saya muliakan, perlu diperhatikan baik-baik. Hadis itu bunyinya, jika datang kepada kalian wali, bukan wanitanya. Jika datang ke kalian, walinya maksudnya, laki-laki yang baik agamanya, maka kita yang laki-laki ini yang tidak punya pilihan untuk menolak. Kita yang wali tidak punya pilihan untuk menolak. Yang punya pilihan itu adalah wanitanya, hadirin yang saya muliakan. Ya. Yang kedua, terus kalau begitu yang menentukan adalah anak kita sendiri, bagaimana posisi kita sebagai bapak? Bagaimana posisi kita sebagai wali? Posisi kita sebagai wali hanya tustamar, hanya minta kasih pertimbangan, kasih beberapa masukan-masukan, kasih beberapa nasihat kepada anak kita. Ya. Kita hanya bisa berhak kemudian diberi hak oleh agama untuk menolak lamaran itu, meskipun anak kita siap menerimanya. Jika satu, ulama yang sebutkan ini,
beda agama, pasti sudah. Kita yang apa? Ya, maklum lah anak kita sekolah di Amerika, anak sekolah di Jerman dan sebagainya. Di sana tidak ada undang-undang yang membedakan boleh kawin antar agama atau tidak. Beda agama, tidak ada anak kita yang kemudian alumnus dari sana mau menikah dengan orang yang beda agama. Kita yang bapaknya ini yang setiap hari pengajian bersikeras tidak boleh. Tidak boleh olahraga. Maka kita di sini yang akan dimenangkan. Kita yang dimenangkan dalam agama dalam posisi ini. Yang kedua, jika sama agamanya dengan anak kita, berarti tidak ada masalah, sama-sama muslim. Tapi ada problem di akhlaknya, dan akhlaknya itu sangat berat problemnya. Misalkan kita tahu laki-lakinya peminum berat. Bahaya nih. Laki-lakinya judol. Penjudol. Habis anak saya nih kalau judi online terus dan seterusnya. Boleh saja seperti itu, ditolak. Yang ketiga, bapaknya, walinya boleh saja menolak meskipun anaknya mau. Kalau apa? Kalau dia pastikan laki-lakinya sama sekali tidak bisa menafkahi. Sama sekali tidak menafkahi. Kenapa? Memang orangnya malas. Dan dia menikah itu karena dia mau memanfaatkan. Mau nebeng. Ya. Mau nebeng sama perempuannya. Anaknya ini sudah ada pekerjaannya bagus, sudah ada gajinya dan seterusnya. Dia tahu laki-laki ini cuma maunya seperti itu. Maka, tapi suami anaknya ini sudah terlanjur suka sama laki-laki ini. Maka wali di sini boleh saja menolak. Dan bisa dimenangkan wali dalam hal ini karena penolakannya itu dibolehkan dalam agama, yaitu laki-laki ini tidak bisa menafkahinya. Adapun kalau persoalan yang lain, penolakan bapak sebagai jaminan suku ini, ya kita Bugis, dia Jawa, dia Sunda, kita Betawi, dan seterusnya. Itu tidak menjadi pertimbangan. Anaknya mau, tidak bisa bapaknya. Hilang kami itu suku. Ya, anak yang lebih dimenangkan dalam hal ini. Jangan itu nak, lebih tinggi sekolahmu daripada dia. Kamu, bapak cewek-cewek bapak sekolahkan sampai dokter. Masa suamimu cuma S1? Itu tidak bisa membatalkan keinginan anak. Tidak bisa membatalkan keinginan anak. Ya, meskipun itu bisa menjadi pertimbangan nasihat-nasihat yang bisa diberikan kepada anak kita. Hadirnya saya muliakan. Bagaimana kemudian jika di awal anak setuju, wali setuju karena dia tidak mengerti bagaimana posisi laki-laki ini. Nah, hak menerima nolak tadi lamaran itu di awal pelamaran, ketika terjadi pernikahan berikutnya lama dan terbukti tadi laki-lakinya itu ya ada cacat di antara tiga tadi itu, maka walinya yang bisa mengajukan keberatan atas pernikahan ini. Ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya dalam lamaran itu perempuan yang menentukan. Perempuan yang menentukan. Wanita tidak boleh dipaksa menikah. Karena la nikaha illa biridha. Tidak ada nikah kecuali ridha. Nah sekarang ada wali yang memaksa menerima, ada yang menolak. Apa hukum pernikahannya? Nah, di sini ulama terbagi menjadi dua. Ada ulama yang mengatakan nikahnya itu batal. Ada yang mengatakan nikahnya itu tidak batal, tetapi fasid, rusak. Wah, apa bedanya antara batal dengan fasid? Kalau batal, ada masalah di syarat sah yang berkaitan dengan rukun.
yaitu keridhaannya tidak ada. Karena keridhaannya tidak ada, maka nikah itu batal. Kalau dia batal berarti tidak ada hak, tidak ada kewajiban yang melengket sama sekali dalam pernikahan itu. Kalau rusak terkait dengan bukan sah, syarat sahnya nikah, tetapi terkait dengan syarat bertahannya nikah. Syarat luzum namanya, syarat bertahannya nikah. Artinya apa? Ada beberapa hak yang tidak ada dalam pernikahan itu, tapi ada sebagian kecil hak masih bisa berlaku. Maksudnya apa itu? Maksudnya karena pernikahannya tadi rusak, seiring dengan waktu, anak tadi itu meronta-ronta, tidak mau saya, tidak suka saya, tidak suka. Tiba-tiba lahir anaknya. Selesai dipasnya, hamil lagi. Wah, bilang mertuanya, kenapa? Tidak suka lagi. Jadi yang saya muliakan, pertanyaannya tadi, karena pernikahan ini diawali dengan tidak keridhaan, tapi seiring dengan waktu dia menjadi ridha. Nah, sekarang persoalannya, tadi kan yang mengatakan batal, apakah? Bagaimana caranya nih? Tadi sudah tidak sah, tapi lama-kelamaan kemudian menjadi mau. Apakah pernikahan itu harus diulang? Apakah pernikahannya harus diulang? Baik yang mengatakan batil, baik yang mengatakan fasid, itu tidak mengatakan, ulama mengatakan tidak perlu diulang pernikahan, dilanjutkan saja, karena keridhaannya di belakang itu kemudian disebut sebagai isbat nikah. Itulah yang kemudian mengokohkan keridhaan nikah. Jadi kalau ada yang mengalami seperti ibu-ibu, tidak usah paksa suami ulangi nikahnya. Tapi ada dalam konsep agama disebut ikhtiar, kehati-hatian. Dan kehati-hatian itu boleh. Maksudnya apa? Tiba-tiba, mama, bapak, ayo kita ke KUA. Mau apa di KUA? Nikah ulang. Ada nikah ulang? Ya, ikhtiar. Kenapa? Bapak ingatkan dulu saya meronta-ronta. Berarti saya dulu tidak ridha, sekarang sudah ridha. Boleh saja hadirnya saya muliakan, tapi itu tidak perlu dilakukan karena itu sudah menjadi isbat. Ya. Nah, kita ambil pendapat ya lebih mudah dalam masalah ini, yaitu bolehnya masih bisa diperbaiki jika tidak ada ridha. Nah, hadirin yang saya muliakan, bapak wali yang memaksa anaknya untuk menikah, atau bapak yang memaksa anaknya tidak mau menerima pernikahan seperti itu, sementara tidak ada alasan di dalam agama dia menolak. Biasanya bapak bukan bapak yang keras itu menolak kalau anaknya mau, bukan, ibunya biasa. Tapi kalau ditanya tidak rasional, ibu kenapa tidak mau? Ya, calon menantunya kan baik, sudah ada pekerjaannya. Pokoknya begitu saya lihat tidak enak perpenjangatan saya lihat. Itu kan tidak masuk akal itu. Pokoknya saya tidak seret dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, seorang wali jika dia yang bersikeras membatalkan pernikahan atau menerima pernikahan sementara anaknya tidak ridha, dalam istilah agama itu disebut sebagai waliyul adil. Waliyul adil, wali yang menghalangi. Dan wali yang menghalangi pernikahan, memaksa anaknya untuk menikah atau memaksa anaknya untuk membatalkan sebuah pernikahan itu hukumnya dosa. Jadi kalau ditanya, ada tidak bapak berdosa sama anaknya? Ada. Siapa? Bapak yang memaksa anaknya menikah. Ya. Kata Al-Quran, wala ta'duluhunna. Yang kau halang-halangi, yang kau paksa-paksa. Ayyangkihna azwajahun. Untuk wanita untuk menikahi mantan suaminya. Hadirin yang saya muliakan, ya.
Selanjutnya, yang perlu kita pahami adalah lamaran itu, kata ulama, al-khitbatu wa'dun laisat bi'aqdin. Lamaran itu cuma janji. Nah, lamaran itu cuma janji. Laisat bi'aqdin, bukan akad. Janji itu adalah sesuatu yang tidak ada hak yang melekat, tidak ada kewajiban yang melekat, tidak ada sah dan batal yang melekat pada lamaran. Tapi akad adalah sesuatu yang ketika itu terjadi maka ada hak. Seperti nikah itu akad, begitu sah maka ada hak. Hak apa yang akan melekat ketika kita akadnya sah? Akadnya sah, maka laki-laki boleh. Sah apa? Sah lihat-lihat. Bukan cuma sah lihat-lihat. Sentuh-sentuh boleh. Pegang-pegang boleh. Merasakan boleh. Sah gandeng-gandengan boleh. Bonceng-boncengan boleh. Berdua-duaan boleh. Sah semuanya. Kalau itu kalau akad. Tapi kalau janji, hak itu gugur semua. Lihat-lihat. Sudah diterima lamarannya. Lihat-lihat. Tidak boleh. Sentuh-sentuh. Lebih-lebih. Gandeng-gandeng. Tidak boleh. Dua-duaan di mall. Tidak boleh. Menikmati. Tidak boleh. Foto-foto berdua prewedding. Tidak boleh. Wah. Kenapa? Lamaran itu bukan akad. Lamaran itu janji. Meskipun begitu, ketat sekali agama kita. Ketat sekali agama kita, hadirin yang saya muliakan. Sehingga banyak orang bilang, kenapa sih agama kita itu ketat sekali dalam masalah ini? Bukan agama kita yang ketat. Ente yang longgar. Kenapa? Karena agama itu ketat, karena ada tujuannya menghargai kehormatan wanita, menghargai, menjaga kehormatan laki-laki. Tetapi yang mendengung-dengungkan sekarang kebebasan antar laki-laki dan perempuan, tujuannya apa kira-kira? Tidak ada tujuannya itu memuliakan. Ya. Karena nikah, karena akad ini, karena lamaran ini hanya janji, bukan akad, maka agama tidak memberikan hak, tidak memberikan kewajiban sama sekali. Kecuali ada beberapa rukhsah. Ada beberapa rukhsah, keringanan-keringanan yang timbul karena sebenarnya bukan hak juga, tetapi keringanan-keringanan tidak bisa juga disebut hak. Apa keringanannya? Keringanannya boleh lihat-lihat. Ada sedikit keringanan. Tidak boleh biman sentuh-sentuh, tidak boleh berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu. Tidak boleh laki-laki itu berdua-duaan dengan perempuan yang belum halal. Maksudnya bukan melalui akad. Nah, lamaran tadi kan bukan akad. Tapi agama membolehkan rukhsah. Ada keringanan. Keringanannya apa? Boleh tidak? Saya lihat-lihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang mau menikah. Saya mau menikah Rasulullah SAW. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Ya. Dia undang Nabi. Kata Nabi, "Sudah kau lihat?" Tidak perlu dilihat. Tidak perlu dilihat. Pokoknya yang saya ini sudah siap menikah. Kata Nabi, "Unzur ilaiha. Fa innahu ahra yu'dimu bainakuma." Pergi ku dulu lihat baik-baik. Lihat baik-baik itu sang wanita itu. Kenapa? Kalau sudah dilihat baik-baik, biasanya barangnya tahan lama. Ya, hadirin yang saya muliakan. Maka agama kemudian berdasarkan itu mengatakan, ya, kalau dalam kondisi biasa laki-laki itu dilarang melihat wanita, maksudnya melihat ini sengaja memperhatikan. Ya. Itu dilarang.
Tapi ketika dia melamar, sudah melamar, ada keringanan sedikit. Boleh perhatikan itu. Semua bentuk-bentuk. Nah, di sini kemudian ulama berbeda pendapat lagi. Yang boleh dia perhatikan apanya, Ustaz? Kalau mazhab jumhur mengatakan yang boleh dilihat itu cuma dua kasihan, dua zona saja, ya. Dua zona itu ini saja, dengan ini saja. Kenapa? Kata ulama yang berpendapat seperti hanya mukanya dengan hanya tangan, pergelangan tangan saja. Kata ulama, kenapa cuma itu? Karena itu sudah cukup mewujudkan tujuan lamaran dalam agama. Karena tujuan lamaran dalam agama adalah at-ta'aruf, supaya kamu bisa kenal wanita itu. Nah, kalau katanya sudah lihat mukanya, berarti kamu sudah lihat pusat kecantikan wanita itu ada di mukanya. Ya, berarti sudah tahu. Ya, karena laki-laki bagaimanapun juga agama itu menghargai laki-laki. Laki-laki itu nomor satu yang dia membuatnya tertarik itu pasti cantik. Tidak bisa bohong itu. Ya, pasti cantiknya. Nah, pusat cantiknya wanita itu sudah ada di mukanya. Maka agama mengatakan sudah cukup itu. Kalau mau dilihat, kenapa tangannya? Kenapa tangannya? Kamu kan menikah mau punya anak. Kamu kan menikah mau punya istri yang sehat. Kamu kan menikah punya mau tahu karakter-karakter istrinya. Tangan itu katanya sudah cukup. Sudah cukup untuk melihat karakter wanita itu. Karakter wanita itu. Ilmu ini dulu sama orang-orang tua kita itu tahu dia. Cuma lihat perempuan tangannya itu, nah tahu nih banyak anaknya ini nanti. Dia tahu, kurang-kurang subur ini. Dia tahu karakternya, mana ini perempuan galak-galak ini. Kalau tidak dibawa ke mall ini bahaya ini. Dulu, tapi seiring dengan waktu, anak-anak belakangan itu semakin lama ilmu itu semakin hilang. Ya, kenapa? Perhatian mereka kepada manusia, kepada sekitarnya itu teralihkan, lebih fokus ke HP terus. Ya, khusyuk dengan HP, sehingga yang lain itu sudah ilmu-ilmu yang seperti itu hilang. Hadirin yang saya muliakan. Ada ulama seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tambah-tambah sedikit. Jangan cuma ini kasihan. Tambah-tambah sedikit. Bisa dilihat kakinya, karena kaki, tangan dibolehkan, ya posisinya sama dengan kaki, maka dia bolehkan lihat kakinya. Karena kalau dilihat katanya itu di bagian belakang itu, ada yang bagian belakang tumitnya itu menunjukkan suburan wanita dan seterusnya. Itu Allahu a'lam bishawab. Hadirin yang saya mulia. Ya, dia tambah. Dalam mazhab Hambali, dia boleh tambah-tambah lagi. Kasih 6. Kan boleh tadi muka. Buka ini, buka kepalanya. Buka jilbabnya. Buka lehernya. Tapi sampai di situ saja. Berarti boleh mukanya, dia tambah boleh kepalanya, rambutnya, boleh sampai lehernya dilihat. Tangannya kan boleh tadi, tambah katanya, sampai siku. Ya, dia boleh kan? Kenapa? Karena ini mau dinikahi. Tangannya, kakinya, boleh. Dia boleh kan? Sampai di mana? Nah, sampai di bawah saja. Ya, hadirin yang saya boleh. Berarti 6. Ada satu mazhab dan saya sebenarnya tidak boleh umumkan ini. Tapi karena amanah ilmiah itu pernah dibahas ya. Masuknya mazhab itu ada dalam agama kita. Dia bilang apa? Boleh semua. Tapi tidak boleh berlaku ini. Boleh semua. Hadirin yang saya muliakan. Nah, etikanya, adabnya harus diperhatikan. Kalau sudah tadi dibatasi lihat-lihatnya itu, ada lagi etikanya dibahas oleh ulama.
lihat-lihatnya bagaimana caranya Ustaz? Cara lihat-lihatnya tadi, yang pertama, boleh perwakilan. Minta seorang perempuan yang kira-kira ahli melihat, ahli ru'yah. Dia pergi lihat. Ya, jadi tidak usah kita yang langsung lihat, karena kalau kita yang lihat, ya, bukan ilmunya yang naik, nafsunya yang naik. Ya, jangan kalau kita. Ya, suruh perempuan yang kira-kira bisa, ahli lihat. Gimana? Bagus tidak? Bisa. Kata Imam Syafi'i, boleh juga kamu yang lihat langsung. Tapi caranya apa? Ngintip-ngintip. Tidak boleh langsung. Tidak begini. Ya, usahakan katanya. Ya, ngintip-ngintip saja dari jauh. Baru perhatikan. Ada ini. Itu semuanya hanya dalam batasan adab. Intinya adalah agama sedikit memberikan keleluasaan, keringanan dalam masalah ini. Boleh dilihat, diperhatikan mukanya, boleh diperhatikan tangan dan lengannya ketika ya. Itu keringanan yang pertama. Keringanan yang kedua, agama membolehkan kita berkonsultasi dengan wanita yang ingin dilamar. Ya, yang sudah dilamar itu boleh konsultasi, tanyakan sekolahnya, boleh tanyakan kamu suka makan apa, kamu cita-citanya apa, kira-kira kalau menikah apa, bisa saja dibuka pembahasan seperti itu. Tapi nah, lagi-lagi ini karena dia rukhsah, izinnya persempit saja. Harus apa? Ya, harus ada walinya. Ya, boleh berdua-duaan. Harus ada walinya di situ. Ya, siapa walinya? Boleh sama bapaknya. Kalau bapaknya kan kita takut. Ya, boleh sama adiknya. Boleh, pokoknya ada laki-laki lain yang keluarga dekatnya, perempuan ini, mahramnya, ya, yang menyertai kita pada saat apa namanya itu konsultasi tadi. Ya. Itu ada adabnya. Hadirin yang saya muliakan, karena ini bukan terus. Jika kemudian karena ini bukan akad, maka ketika lamaran itu boleh dibatalkan. Dan ketika dibatalkan tidak ada hak yang melekat. Maka semua pemberian selama pemberian karena ada juga laki-laki seperti itu. Cepat sekali kasihan itu hatinya. Begitu dia suka perempuan, nah kasih semua. Belikan ini. Ya, ada memang seperti itu tipenya. Ya, mudah ditaklukkan dan mudah dihabiskan. Ya kasih ini. Tapi dia lupa bahwa ini hanyalah lamaran, bukan akad. Maka kalau Anda memberikan apapun pada masa lamaran itu, maka status barang-barang yang dikasih ke wanita itu hanyalah hibah. Kata mazhab Hanafi. Kalau hibah itu apa? Hibah sesuatu yang diberikan secara sukarela. Ya, boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan. Ada juga yang mengatakan itu statusnya hadiah. Ya, hadiah kalau diberikan ya jangan minta. Ya. Di sini tidak ada teksnya, tidak ada hadisnya, tidak ada ayat yang berbicara tentang barang-barang masa itu. Sehingga ini murni ijtihad ulama kita. Karena dia murni ijtihad ulama kita, maka tergantung nanti undang-undang pernikahan dalam suatu negara mengatur itu. Karena ada undang-undang misalkan yang mengatur pernikahan, yang mengatur seperti ini, bahwa kalau dalam masa itu merugikan satu pihak, maka dia wajib mengganti rugi. Seperti misalkan sudah lamaran, sudah dekat masa pernikahan. Begitu sudah dekat masa pernikahan, undangan sudah disebar kemana-mana, sudah pesan ini, sudah pesan tendanya, sudah pesan, bahkan sudah dibayar uang mukanya. Berarti ada tiba-tiba satu pihak batalkan. Wah, bagaimana itu? Nah, disinilah ada yang kemudian mengatakan dia wajib mengganti rugi pihak yang membatalkan itu.
Nah, ini tergantung nanti undang-undang yang menentukan itu. Karena di dalam agama, dalam kitab-kitab lama itu tidak dibahas ini. Tapi itu dibahas dalam undang-undang yang baru. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah beberapa problem tentang lamaran yang harus kita tahu. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh satu-satu menanya, satu pertanyaan ya. Jangan satu menanya, 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustadz terkait menikah ini. Ada teman saya, dia sudah diceraikan oleh istrinya. Kemudian suami ini menikah lagi. Kemudian dia diceraikan lagi sama istrinya. Kemudian sang suami ini mau kembali lagi ke yang pertama. Bagaimana hukumnya ini Pak Ustadz? Apakah misalnya yang istri pertama ini mau nolak untuk kembali, untuk menikah kembali? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, saya mau bertanya, jika suami sudah menyatakan saya balikan kau sama keluargamu, apakah itu sudah termasuk talak? Dan sudah saya balikan kau sama orang tuamu. Nah, dalam hal ini itu kalau itu merupakan suatu talak buat istri, tetapi kemudian dia memanggil lagi, dia menjemput untuk balik lagi. Si suami berjalannya waktu, mungkin karena emosi dia memanggil lagi, dia mengambil, apakah dapat mengambil langsung ke rumah keluarga si istri, atau panggilannya itu merupakan WA untuk si istri lagi balik kembali ke rumah. Ya. Nah itu haruskah dinikahkan kembali atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi ada yang bertanya sama saya, Ustaz. Dia bilang dia lagi bertengkar dengan suami istri lagi bertengkar. Terus suaminya berkata, "Long sudah jauh kalau begitu." Apakah kalimat sudah jauh kalau begitu itu termasuk talak, Ustaz? Iya. Ya, itu saja barangkali. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ini yang pertanyaan yang masih terkait dengan pernyataan Bapak Ahad minggu lalu, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dibagikan kepada kerabatnya yang disebut warisan. Kemudian yang kedua dibagikan pada orang yang bukan kerabatnya, yaitu wasiat. Yang ketiga dibagikan kepada bukan orang, yaitu wakaf. Ya. Yang berkaitan dengan itu maka saya akan bertanya, tapi ini ada kasus pada keluarga saya.
dulu ada sepasang suami istri yang suami istri ini tidak punya keluarga sama sekali dari pihak laki-laki atau perempuan, dari pihak suami atau istri, dan tidak punya anak. Suatu ketika ada seorang perantau datang dari Jawa ke Sulawesi ini, sekitar tahun 65. Ya. Orang ini masih sekolah SMP. Bertemulah kepada suami istri yang tidak punya anak itu, kemudian dianggap sebagai anak. Dan ketika itu pula ada seorang anak yang masih belum ada 1 tahun, dipelihara oleh orang tua itu sampai besar. Jadi orang perantau itu adalah paman saya. Terus yang dipelihara dari kecil itu adalah istri saya. Suatu ketika pada tahun 92 yang suami itu meninggal. Ya. Kemudian tahun 2000 yang istri meninggal juga. Suatu ketika yang istri itu pernah berkata kepada istri saya yang sekarang bahwa tanah ini nanti milikmu, tanah ini nanti kamu yang boleh tempati. Begitu. Saya pun juga pernah dikatakan begitu kepada saya. Kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimanakah hukum harta yang ditinggalkan oleh suami atau istri itu yang tidak punya anak? Dan bagaimanakah istri yang sekarang ini punya hak untuk mendapatkan harta dengan kata-kata yang telah diucapkan itu sebagai wasiat? Sedangkan harta itu sekarang sudah dikuasai oleh paman saya sepenuhnya untuk anak-anaknya. Jadi itu mohon untuk penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, aturan di negara kita kalau suami istri masih bersama-sama, suami ingin menikah lagi, maka harus seizin istri. Jika tidak ada izinnya, maka tidak bisa menikah lagi. Tapi ada nasihat yang mengatakan minta maaf lebih baik daripada minta izin. Bagaimana ini, Ustaz? Ikhlas aja. Ya, baik. Saya sudah catat. Kita ada 5 pertanyaan yang masuk. 3 pertanyaan ya. Tambah 2. Baik, yang tadi bertanya tentang laki-laki cerai, lalu kemudian nikah lagi, cerai lagi, dia mau kembali ke istri pertama. Nah, pertanyaannya tadi, status cerainya di istri pertama itu cerai keberapa? Kalau talaknya talak 1, lalu kemudian dia nikah lagi, maka statusnya sekarang sudah masih bisa kembali karena dia baru talak 1. Ya, masih bisa kembali. Tapi begitu dia kembali, istrinya tadi sudah habis masa iddahnya, dia harus melamar ulang, kasih mahar ulang, persis seperti menikah ulang. Persis seperti menikah. Beda kalau tadi belum habis kawin dia dengan perempuan lain. Begitu kawin perempuan lain, baru kira-kira 1 bulan, ya menyesal. Mau kembali lagi ke istri pertama, masih dalam masa iddah, boleh. Tanpa perlu akad baru. Itu saja, Pak. Yang kedua,
Suami menyatakan kembali, suami mentalak istri, tapi dengan menggunakan bahasa kiasan. Misalkan kembali ke rumah, kembali ke mertua. Nah sekarang dia menyesal, dia mau kembali ke istrinya. Bagaimana statusnya? Hadirin yang saya muliakan, harus kita bedakan. Talak itu bisa dengan dua bahasa. Ada talak dengan kata langsung, dengan kata talak, cerai dan seterusnya. Ya maka itu jatuh. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau dia mengatakan bahasa-bahasa kiasan seperti itu, dia bahasanya menjadi ambigu. Maksudnya bisa berarti dua. Maka yang menentukan di sini harus ditanya baik-baik, niatmu apa itu? Surga kembali ke rumah. Masuk niatmu apa, Jo? Jadi kalau dia bilang, ya itu kita cerai, oh ya sudah, jatuh. Tidak mah, saya bersepuluh. Tidak, itu main-main saja. Oh sudah, tidak jadi itu. Nah sekarang kalau jatuh talaknya tadi, berarti jatuh talak satu. Ketika jatuh talak satu, suaminya mau kembali. Apakah dia harus telepon, resmikan dan sebagainya? Tidak. Pokoknya sudah kembali ke rumah ketuk-ketuk, rujuk sudah itu. Bisa tidak ketuk-ketuk Ustaz? Bisa langsung masuk di ranjang. Tanpa bilang-bilang sama istrinya, oh boleh langsung mau peluk tidak apa-apa. Nah itu sudah rujuk. Cuman karena ini dalam masa iddah, yang lebih berhak itu istri. Maka ketika istri menolak sudah untuk dikembalikan, maka hadirin yang saya muliakan, istri punya kekuatan sih. Maka dia boleh menceraikan langsung. Saya tidak mau lagi. Meskipun mau kembali, maka istri yang mengajukan hulu. Yaudah kita lanjutkannya, yang resminya. Hulu, kembalikan maharnya, ambil sudah maharnya. Saya tidak mau. Boleh. Hadirin yang saya muliakan, itu hak perempuan. Tapi kalau sistem rujuknya, apakah harus ada akad baru, harus KUA diundang lagi dan sebagainya? Tidak perlu. Rujuknya itu boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, suami bertengkar. Terus dia mengatakan, sudah. Itu tadi. Sudah Jo. Iya, harus ditanya dulu. Sudah Jo-nya itu maksudnya apa? Ya, itu tidak langsung jatuh talak. Yang kedua harus diperhitungkan bahwa marahnya itu mungkin dalam keadaan marah, dan tidak semua marah yang tidak menjatuhkan talak itu. Kalau marahnya yang membuat orang itu seperti lupa ingatan memang. Ya, kalau marah-marah biasa masih sadar itu jatuh itu. Kalau dia marah, talak. Kalau ditanya, HP-nya siapa ini? HP-ku. Uangnya siapa ini? Uangku. Tapi ada memang orang yang temperamennya itu tinggi sekali. Saking dia lupa semua kalau marah. Dia lupa semua. Pokoknya dilempar semua, biar HP-nya dilempar semua. Seperti orang gila dia. Nah, kalau yang mentalak seperti itu tidak. Ya. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian terakhir, harta warisan wasiat. Oh masih ada. Yang kelima. Kalau ada orang yang tidak punya anak, suami istri, lalu kemudian dia meninggal dunia, ya hartanya itu siapa yang berhak mendapatkannya? Ya tentu saja ahli warisnya. Ahli waris, ya istri termasuk ahli waris. Ya istri yang paling berhak. Anak-anak angkat itu tidak ada haknya di dalam agama. Ya, dia hanya bisa berhak kalau mendapatkan wasiat. Dan ingat, wasiat itu tidak boleh dikasih semua. Selama masih ada ahli waris yang lain. Hanya sepertiga, itu saja. Ya. Bagaimana kalau tidak ada ahli waris, tidak ada juga wasiat yang diberikan, tiba-tiba dua-duanya meninggal dunia di pesawat? Tidak ada sama sekali ahli waris. Kembali ke negara. Karena apa? Harus kembali ke negara karena dia menjadi hak publik, hak umum. Ya, maka negara yang harus mengelolanya seperti itu, harus masuk di Baitul Mal. Kemudian suami ingin menikah lagi, tapi ketentuannya negara kita harus izin dari istri. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya pembahasan tentang poligami ini panjang sekali.
Nah, panjang sekali. Saya ambil saja ringkas-ringkasnya. Nanti ada pembahasan khusus tentang poligami karena bapak-bapak ini kalau poligami langsung bangun semua. Tapi cuma beraninya bicara. Kalau praktek tidak ada yang berani. Jadi jangan khawatir Bu kalau bicaranya. Cuma bicara saja itu. Ringtone saja itu. Tapi kalau disuruh dikasih izin, tidak berani. Sebenarnya harus kita pahami bahwa agama itu aslinya laki-laki itu kawin dengan satu wanita. Karena yang ingin diwujudkan dalam pernikahan itu adalah keadilan. Keadilan yang mencapai ketenangan. Kalau itu tidak tercapai, caranya itu ya beristri satu orang. Nanti kalau itu tidak tercapai tujuan dari pernikahan itu, misalkan tidak tenang, dua, tidak bisa punya keturunan, nanti agama kemudian memberi izin. Izinnya apa? Boleh tambah-tambah istri, ya, nama istri. Itulah kemudian disebut. Maka di dalam Al-Quran dikatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa adil pada dua wanita, fawahidah. Ya kembali ke asli. Aturan asalnya ya memang cuma satu. Memang cuma satu, hadirin yang saya muliakan. Nah, maka ulama menggariskan laki-laki yang mau poligami itu hanya sah jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, dia harus mampu secara finansial. Kalau dia tidak mampu finansial, maka laki-laki itu berdosa. Ya, maka di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, artinya begini. Ada nanti laki-laki waktu di dunia ini gagah. Kemudian dia punya istri dua karena gagahnya itu. Waktu di akhirat nanti tiba-tiba dia muncul pincang. Jalannya mirip begini. Orang tanya, kenapa kamu mirip begitu? Ternyata dia poligami tidak adil. Jadi ibu-ibu lihat dia beriksa-beriksa nanti ini. Kalau dia akhirat ada yang pincang-pincang, ini hasilnya poligami. Ada yang tidak. Jadi syaratnya tadi harus mampu secara finansial. Yang kedua harus adil. Syarat yang kemudian dicatatkan oleh pemerintah itu harus minta izin sama perempuan, itu perwujudan dari harus adil. Kan tadi syaratnya harus adil. Nah pertanyaannya, bagaimana seorang laki-laki menilai keadilannya kalau dia mau poligami? Kalau di masa Nabi, laki-laki menilai keadilannya itu dengan dirinya sendiri. Seperti karena yang menikah waktu itu, yang poligami waktu itu Abu Bakar As-Siddiq. Dia bisa menilai keadilannya. Modelnya adalah Umar bin Khattab. Kalau dia menikah pasti adil karena ketakwaannya tinggi. Tapi kalau Abu Bakar yang sekarang, Umar yang sekarang, kalau ditanya mau ke poligami, kira-kira bisa kamu adil? Kalau dia mau poligami pasti bilang, wah bisa. Padahal tidak bisa dia. Agama mengatakan tidak bisa dipercaya sekarang laki-laki keadilannya. Tidak ada laki adilannya sekarang laki-laki bisa dipercaya. Karena keadilannya sekarang laki-laki tidak bisa dipercaya, maka standar keadilannya dia harus ditanya istrinya. Tanya istrinya, adil tidak dia di rumah. Istrinya yang lebih tahu. Maka kalau dia mau poligami, jangan tanya dia. Minta izin istrinya. Kalau istrinya kasih izin berarti dia adil. Makanya negara itu mencantumkan harus minta izin. Jadi bukan bilang mengatakan ada tidak dalilnya. Ada dalilnya itu karena memang keadilan itu wajib. Tapi cara mencapai keadilan itu itulah yang kemudian diterjemahkan agama dalam bentuk minta izin sama istri. Begitu, Pak. Ya, sudah minta izin, Pak? Sekian. Orang tua angkat tadi, apakah sudah dikatakan berwasiat kepada anaknya?
Ada tidak wasiatnya? Ada memang wasiatnya, karena kalau tidak ada wasiat secara tertulis atau langsung itu tidak bisa menjadi pegangan. Begini, harta tadi itu yang kemudian hak ahli waris itu tidak mesti dikembalikan. Sepanjang sebenarnya perwarisan itu hanya berlaku tadi ketika terjadi sengketa. Kita kan kadang-kadang kalau membagi harta itu, kita sudah bagi. Ini nanti kau dapat rumah, yang tinggal sama bapak, ini ambil rumah. Ini tambah. Sebenarnya itu bukan pembagian agama, itu pembagian adat. Tetapi sepanjang tidak ada yang protes ahli waris, itu tidak apa-apa. Nanti aturan harus sepersekian itu dipakai ketika terjadi perselisihan. Ada yang mengajukan ke pengadilan, silakan, sudah dibagi agama. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Saya berhak dapat 1/2 karena saya anak laki-laki. Tapi saya lihat, saya ini sudah eselon 1, sudah gajiku sudah berapa. Sementara adikku yang pelihara mama dulu, kasihan, tidak ada sama sekali. Sudah ambil semua, saya tidak perlu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak perlu dibagi, harus laki-laki 1/2. Enggak, itu tidak berlaku. Ya, hadirin demikian. Ya.